Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harap saudara dimanapun berada tetap sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Puji Tuhan, saudara sekalian, keadaan kita semakin baik. Semoga kedepannya COVID-19 cepat berakhir, sehingga keadaan kita dipulihkan kembali, keadaan normal, karena Tuhan membuat sesuatu itu indah pada waktunya. Marilah saudara-saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan yang akan memberikan tuntunan dalam hidup ini, yang memberikan kekuatan baru kepada kita sekalian. Kita ingin saudara sekalian hidup dekat bersekutu dengan Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita dengan sungguh-sungguh yang rindu kemuliaan Tuhan menjamah kita sekalian pada saat ini, yang ikut di dalam ibadah online service saat ini. Ada amin saudara? Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu
haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami besarkan nama-Mu. Haleluya, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah pujian kami sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Nama-Mu yang dimuliakan, Engkau yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh haleluya, kami muliakan nama-Mu. Jadikan kami hamba yang setia untuk melakukan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Perkataan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, segala perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dikuduskanlah kami. Kami serahkan saat ini firman-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata kepada kami. Firman-Mu merupakan terang Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami melalui firman-Mu yang kudus, supaya kami berjalan di jalan yang benar dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikannya, kuduskan, sucikan mulut lidahnya. Biarlah bara api yang mengkuduskan mulut lidah hamba-Mu. Kuduskan pikiran dan hati hamba-Mu, supaya kami boleh menyampaikan apa yang Kau kehendaki kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan.
Dan biarlah roh-Mu yang bekerja, supaya kami boleh melihat bahwa kami boleh mengalami perubahan hari demi hari, menjadi lebih berkenan kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman ini dengan kuasa, dengan tanda-tanda dan mujizat. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan kasih-Mu ada di tengah-tengah kami, Bapa. Hadirat-Mu ada di sini. Bersama dengan seluruh yang pada saat ini beribadah secara online. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan, amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini, firman Tuhan saya ambil di dalam Matius 5, ayat 13 sampai 16. Dikatakan demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dapat diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah gantang ukuran untuk beras, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, ayat-ayat ini merupakan sebagian khotbah Tuhan kita Yesus Kristus di atas bukit yang ditujukan kepada murid-muridnya. Sekali lagi, ditujukan kepada murid-muridnya. Rasul-rasul, tetapi juga termasuk yang bukan rasul. Orang-orang yang menjadi murid-murid daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menghendaki agar murid-muridnya menjadi garam dan terang di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah dunia. Atau kata lain, supaya hidup mereka itu berguna, bermanfaat bagi sesama. Nah, istilah garam dan terang merupakan dua unsur yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Saudara, bayangkan orang yang kelebihan garam bisa menimbulkan penyakit hipertensi atau penyakit darah tinggi. Namun, mereka yang kekurangan garam akan menderita penyakit yang disebut hiponatremia, yang mengakibatkan muntah, rasa mual, mudah lelah, nyeri kepala. Sedangkan kekurangan matahari yang menjadi sumber vitamin D akan menyebabkan risiko penyakit jantung,
herpes, atau yang dikenal di Indonesia sebagai penyakit ular putih yang biasa melingkar di bagian pinggang dan sakitnya bukan main kalau dijamah. Telinga berdenging, osteoporosis atau keropos tulang, osteomalasia atau pelunakan tulang, sehingga kaki dan tulang menjadi rusak. Ikat orang yang menderita kaki yang bengkok, letter O, karena kekurangan sinar matahari. Radang sendi, susah hamil, daya tahan turun, dan kemudian menderita penyakit multiple sclerosis, gangguan sistem syaraf, gangguan syaraf otak, dan gigi mudah berlubang. Yesus memakai kata garam dan terang karena dua hal ini sangat berguna bagi kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan daripada dua hal ini. Sekali lagi Tuhan ingin mengatakan melalui perumpamaan ini agar hidup kita itu berguna, bermanfaat bagi sesama kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Dikatakan yang pertama, kamu adalah garam dunia. Yang menyatakan peranan orang Kristen di tengah-tengah dunia. Apa yang menjadi peranan daripada orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia? Yang pertama, mencegah kerusakan, mencegah pembusukan. Sebagaimana garam memiliki daya untuk mencegah kerusakan dan pembusukan, sebagai contoh makanan kaleng yang tidak memakai pengawet kimia, dia akan memakai pengawet yang alami sifatnya. Dan pengawet alami adalah garam. Itu sebabnya kalau saudara melihat mengenai unsur di dalam makanan kaleng, maka memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Juga di dalam ikan asin yang seringkali banyak orang menyukainya. Dipakai garam yang berkadar tinggi. Supaya apa? Supaya ikan asin itu bisa bertahan lama dan tidak mengalami kerusakan. Nah, sebagai garam dunia, kita memiliki peranan yang sama. Mencegah mereka yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sering saya menemui sekelompok orang yang bermain tenis, maki-maki dengan kata-kata binatang. Ketika bola yang dipukul tidak masuk, atau ketika bola pukulan lawan tidak dapat dikembalikan dengan baik. Nah, ketika saya datang untuk ikut bermain tenis, kehadiran saya menghentikan maki-maki dengan kata binatang. Karena mereka tahu saya adalah seorang pendeta, seorang anak Tuhan. Kehadiran seorang anak Tuhan yang hidupnya saleh akan menghentikan orang berbicara baik gosip yang tidak berdasar maupun
perkataan-perkataan yang kotor dan cabul. Nah, hal yang kedua, saudara sekalian, garam itu mempengaruhi akan masakan. Kalau masakan dibubuhi dengan banyak garam, itu berbahaya. Karena apa? Karena dapat, kalau kita istilahnya menikmati masakan yang bergaram tinggi, lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit darah tinggi. Tetapi dengan garam yang secukupnya, maka makanan yang hambar atau tawar, yang tidak enak menjadi enak, menjadi eco. Sehingga membangkitkan nafsu makan untuk tambah lagi dan tambah lagi. Demikian pula dengan peranan hidup kita di tengah-tengah dunia. Harus bisa memberikan dampak yang positif terhadap mereka yang ada di sekitar kita. Melalui kehadiran, melalui contoh, example kehidupan kita. Di dalam Matius 23 ayat 3 dikatakan, Matius 23 ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kelompok ini merupakan kelompok yang paham betul mengenai firman Tuhan. Mereka menjadi pengajar daripada umat Tuhan. Tetapi Yesus mengkritik karena apa? Karena mereka itu gagal memberikan teladan dengan melakukan apa yang mereka ajarkan. Di dalam Titus 2 ayat yang ke-7 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Sekali lagi, Titus 2 ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Titus. Supaya memberikan teladan. Bukan hanya mengajar orang lain untuk berbuat baik. Ini penting bagi mereka yang melayani, membawakan firman. Jangan cuma pandai mengajar. Tapi kasih contoh. Melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita ingin orang lain melakukan sesuatu, kita harus memberikan contoh dengan melakukan lebih dulu. Supaya orang melihat perbuatan kita dan dipermalukan. Kasih contoh mengenai kekristenan kita kepada yang lain. Di dalam ketertiban, kejujuran, kesabaran, kepedulian terhadap yang susah, suka berdamai, tidak dendam, dan lain-lainnya. Bisa menghargai perbedaan. Taat di dalam menjalankan perintah Tuhan. Rajin beribadah di gereja dan di rumah. Dan lain-lainnya. Kita akan melihat dampak perubahan bagi mereka yang menyaksikan kehidupan kita.
Sekali lagi, jangan tuntut orang lain berubah. Perubahan orang menjadi baik harus dimulai pertama-tama dari kita dulu. Menjadi garam dunia bisa mempengaruhi orang lain. Untuk menjadi baik. Dan jangan sebaliknya, orang jahat yang mempengaruhi kita, yang berjalan di dalam kebenaran menjadi tidak benar. Perhatikan kenyataan ini. Banyak orang Kristen yang terpengaruh oleh orang lain. Hidup melenceng dari kehendak Allah. Belum lama, mungkin saudara-saudara juga ada yang mengetahui seorang pemimpin gereja tertentu yang saya tidak sebutkan, yang mengatakan menyetujui kehidupan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saya mulai bertanya-tanya, bukankah tugas daripada orang-orang yang percaya, baik pemimpin maupun bukan pemimpin, adalah untuk memperingatkan mereka supaya balik kembali kepada jalan yang benar. Bukan menyetujui dan ikut-ikutan cara hidup yang menyimpang dari kehendak Allah. Kita tidak boleh kompromi terhadap dosa. Di dalam Yeskiel 3 ayat 18, dikatakan oleh firman Tuhan, kalau aku berfirman kepada yang jahat, artinya orang yang jahat di pemandangan mata Allah, karena hidup tidak sesuai dengan kehendaknya, engkau pasti dihukum mati, maka dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Artinya kalau orang jahat ini bertobat, ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jangan kita kompromi dengan yang salah. Bawa yang jahat ke jalan yang benar. Kompromi dan menyetujui dosa membuat kita tidak berfungsi menjadi garam. Dan menyebabkan kita menjadi garam yang tawar di tengah-tengah dunia. Kalau garam tawar, firman Tuhan mengatakan, apakah dapat diasinkan? Garam tawar tidak berguna, dibuang dan diinjak-injak orang. Ada seorang yang menemukan gumpalan garam dekat laut mati yang disebut garam Sodom. Mungkin karena terkena hujan, terkena panas, maka gumpalan garam itu kehilangan rasa asinnya dan tidak berguna lagi. Akhirnya hanya dibuang di jalan-jalan dan diinjak-injak oleh mereka yang berlalu lalang. Hiduplah sebagai garam dunia yang berguna bagi sesama, yang dapat mempengaruhi sesama untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sebagai garam memberikan dampak bagi sesama
manusia. Yang kedua, kamu adalah terang dunia. Menjadi terang, saudara sekalian, itu berarti yang pertama, membuat kehidupan yang baik dapat dilihat oleh sesama. Seperti kota di atas gunung yang tampak jelas karena lampu. Demikian perilaku kehidupan kita harus terang, dapat dilihat oleh semua orang. Ada satu kisah, saudara sekalian. Ada orang yang pada hari Minggu demikian suci ke gereja, melayani sebagai pemimpin pujian di gereja. Namun, di luar hari Minggu, ia bersingkrak-singkrak di nightclub. Ini bukan kesaksian hidup yang baik yang ditujukan kepada sesama kita. Hidup menjadi terang dunia, kita menunjukkan kualitas kehidupan kita sebagai pengikut Yesus kepada sesama. Supaya orang menghormati kita, tidak merendahkan kekristenan. Dan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dimuliakan. Hal yang kedua, menjadi terang dunia berarti membawa sesama kepada terang yang sesungguhnya. Demikian pula orang tidak menyalakan pelita di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian, atau melukiskan gereja, melukiskan orang-orang yang percaya, sehingga menerangi orang di dalam rumah itu. Gereja harus menjadi terang dunia. Dan terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Kristus Yesus yang menjadikan kita yang percaya kepadanya ciptaan baru dan menyalakan terang di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi terang di tengah-tengah dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yohanes 8 ayat yang ke-12, maka kata Yesus kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan." Artinya kegelapan dosa. Melainkan ia akan memiliki atau mempunyai terang hidup. Jadi menjadi terang dunia memiliki arti kita harus membawa sesama kepada terang yang sesungguhnya. Dan siapa terang yang sesungguhnya? Terang yang sesungguhnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya orang percaya dan diselamatkan. Dan bukan menjadikan sesama pengikut kita, tetapi menjadikan sesama pengikut daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah terang dunia. Yang ketiga, saudara sekalian, kita menjadi terang dunia melalui kata-kata dan perbuatan yang baik. Baik di tempat pekerjaan, di sekolah, di lingkungan di mana kita tinggal, dan dimanapun juga kita berada, tunjukkan hal yang baik melalui kata-kata, melalui perbuatan kita. Tujuan menjadi terang dunia hanya satu, dan memuliakan nama Tuhan
Maukah kita menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia. Amin. Mari kita sama-sama akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ia yang telah menjadikan kita ciptaan baru. Ia yang membasuh kehidupan kita, menyucikan kita, menjadikan kita ciptaan yang baru, yang kudus di hadapan Tuhan, yang berkenan kepadanya. Dan ini semata-mata oleh karena kasih daripada Allah kepada kita. Dia mengasihi kita. Dan dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Melainkan dia menginginkan supaya setiap orang diselamatkan. Dan kasih ini, saudara sekalian, dinyatakan di dalam pengorbanan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memikul dosa-dosa kita. Mati di atas kayu salib. Supaya melalui kematiannya, maka ia menyelamatkan kita daripada kebinasan yang kekal. Menjadikan kita ciptaan yang baru. Benar-benar baru. Ciptaan yang kudus, suci di hadapan Allah. Mari kita mengingat bersama-sama kasih Tuhan yang demikian luar biasa, yang tidak terukur bagi kita sekalian. Hanya Dia yang memberikan nyawanya bagi kita. Kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi karena kasih, Dia mau mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pegang roti dan cawan anggur. Itulah kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, yang mengorbankan dirinya untuk menjadikan kita miliknya, menjadikan kita ciptaan yang baru, dan menjadikan kita diselamatkan dari penghukuman Allah yang kekal. Mari kita menyanyikan satu pujian, isilah Tuhan. Biarlah kita mau makan dan minum di dalam perjamuan ini. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau engkau makan dan minum, engkau tidak akan lapar dan haus lagi sampai selama-lamanya. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Sekali lagi,
Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna, isilah hingga selamat sempurna. Mari kita pegang roti di tangan kanan, cawan anggur di tangan kiri. Mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk kasih daripada Allah, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih, tidak ada seorang pun yang mengasihi kami seperti Engkau. Kami mau mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih yang demikian besar bagi kami. Dan saat ini saudara sekalian pegang roti di tangan kanan. Sebelum kita makan bersama-sama, dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai roti ini. Dikatakan demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita makan bersama-sama. Pegang cawan anggur di tangan kanan. Angkat tinggi-tinggi. Cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus. Sebelum kita minum bersama-sama, dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengingat kasih daripada Tuhan. Biarlah kasih ini yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur. Kami boleh makan dan minum di dalam perjamuan ini. Dan sesuai dengan firman-Mu, apa yang kami lakukan akan membuat kami kuat di dalam Engkau. Ada kekuatan baru di tengah-tengah dunia, menghadapi dunia. Ada kekuatan baru supaya hidup kami bisa menjadi garam dan terang dunia. Kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa di dalam perjamuan ini ada kuasa. Karena kami dipersekutukan melalui perjamuan ini dengan tubuh dan darah Yesus yang berkuasa. Oleh karena itu biarlah kuasa daripada Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Dan yang berbeban berat mendapat kelegaan yang daripada Tuhan. Dan biarlah kami menjadi kuat menjalani hidup ini Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah online, baik di
Amerika maupun di Indonesia. Biarlah ibadah ini memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Dan kami doakan juga pada saat ini sebelum kami mengakhiri, kami ingat pemilihan umum di Amerika. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang mengetahui Bapa hati daripada calon-calon pemimpin yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan yang seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan daripada segala kekacauan, daripada segala keributan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Yesus benar Tuhan. yang akan memenuhi negara Amerika. Karena Engkau yang berdaulat di dalam negara ini. Terima kasih Bapa. Dan kini saudara sekalian, saudara angkat tangan, terimalah berkat daripada Tuhan yang akan menyertai engkau sekalian. Di dalam pekerjaanmu, kemanapun engkau pergi, selama minggu ini, Tuhan akan memberkati engkau. Kasih daripada Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai engkau. Saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Semua mengatakan, amin. Nah, akhirnya saya dan istri mengucapkan, Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye. Bye.